Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israhli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Dr. Randa Anisatul Umniyah, MPD Pengawas GPAI Cilacap Utara dan Jeruk Legi. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Pengampu Pendidikan Agama Islam Kecamatan Cilacap Utara yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang mana telah memberi banyak beribu-ribu kenikmatan kepada kita sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik dan semoga kita mendapatkan pahala kebaikan. Amin. Sholawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan umatnya dari alam kejahiliahan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Bapak Ibu Guru Pendidikan Agama Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perkenankan saya menyampaikan materi kultum dengan judul 4 golongan orang yang dirindukan oleh surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, dan Imam Ibnu Abbas. Ada 4 golongan orang yang dirindukan oleh surga. Apa kata beliau? Al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin. Talil Qur'an wa hafidhil lisan wa mud'imil jinan wa saumi Ramadan. Yang pertama kata Rasulullah, ada golongan manusia yang akan dirindukan oleh surga. Siapa sih orang yang dirindukan oleh surga? Kita analogikan saja seumpama kita di dalam suatu perjalanan tiba-tiba mendengarkan ada kabar dari suami kita atau anak-anak kita bahwa mereka sangat merindukan kita. Hati kita tentunya senang, bukan? Nah, apalagi kalau yang merindukan kita adalah surga. Betapa bahagia dan mulianya orang tersebut. Siapa saja orang yang dirindukan oleh surga? Yang pertama kata Rasulullah, talil Quran. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman hidup sebagai umat Islam. Jangankan membacanya, memegangnya pun dihitung sebagai amal ibadah. Ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita melihat huruf-huruf di dalam Al-Quran, dan ketika lisan kita mengucapkan ayat suci Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala menghitung sebagai amal ibadah. Begitu mulianya Al-Quran, bahkan dalam suatu hadis lain menyatakan, man qara'a harfan min kitabillahi walau bihi hasanatun. Siapa orang yang membaca Al-Quran satu huruf saja dari ayat-ayat suci Al-Quran, maka satu huruf itu Allah Subhanahu wa taala akan dihitung dengan 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillahi
walahu hasanatun wal hasanatun bi'asri amsaliha. Aku tidak berkata bahwa alif, lam, mim itu satu huruf. Walakin, akan tetapi, al-alifun harfun. Alif satu huruf. Wa lamu harfun. Lam satu huruf. Wa mimu harfun. Mim satu huruf. Jadi, kalau kita membaca alif, lam, mim, sudah 30 rahmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita. Bahkan Sayyidina Utsman mengatakan, lau sohat kulubana lama sabihat minal Qur'an. Orang yang hatinya lurus, orang yang hatinya benar, dia tidak akan pernah merasa kenyang dengan membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, kalau kita mengaku beriman kepada Al-Quran, maka Al-Quran akan selalu jadi teman di mana kita berada. Jangan kita lewatkan kecuali kita membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, orang yang dinirukan oleh surga, wa hafidul lisan. Orang yang menjaga lisan, menjaga lidahnya. Dikisahkan pada suatu hari Luqmanul Hakim dipanggil oleh tuannya. Kata tuannya, wahai Luqmanul Hakim, kesini kamu. Ada apa tuan? Kata Luqmanul Hakim, coba kamu ambil 1 ekor kambing, kemudian engkau sembelih. Lalu kau ambil bagian mana yang terbaik dari kambing tersebut. Disembelihlah kambing tersebut. Dan Luqman memberikan kepada tuannya, yaitu bagian lidah dari kambing tersebut. Kemudian tuannya memerintahkan, kau potong lagi 1 kambing itu. Lalu ambilkan mana yang terburuk dari kambing tersebut. Kemudian Luqmanul Hakim menyembelih dan memberikan kepada tuannya, yaitu bagian lidah dari kambing itu. Lalu tuannya berkata, mengapa kau selalu memberi lidah kepadaku dari kedua kambing tersebut, dari yang terbaik dan dari kambing yang terburuk? Ketahuilah tuan, manusia apabila ia menjaga lisannya yang terbaik, maka ia akan menjadi manusia yang terbaik. Dan manusia apabila tidak menjaga lisannya, maka dia termasuk manusia yang terburuk. Jadi, baik buruknya seseorang tergantung daripada lisannya. Maka orang yang menjaga lisannya adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang dirindukan surga yang ketiga adalah wa mut'aimil ji'an. Orang yang memberi makan orang yang lapar, atau kepada siapapun orang yang sangat membutuhkan, baik kepada fakir miskin, anak yatim, kaum duafa, atau kepada orang yang sedang berpuasa untuk segera menyegerakan berbuka. Pada siapapun asal kita memberi dengan ikhlas, maka kita akan mendapatkan pahala kebaikan. Dan apabila makanan itu dimakan oleh orang yang beribadah, maka pahala akan terus mengalir kepada kita yang memberi makanan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang dirindukan surga yang keempat adalah wasaumi Ramadan.
orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Setiap tahun kita menjalankan ibadah puasa. Marilah kita jaga ibadah puasa kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, supaya kita mendapatkan kemuliaan dan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari uraian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Yang pertama adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang selalu menjaga lisannya. Yang ketiga, orang yang mau memberi makan orang yang lapar. Yang keempat, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kiranya cukup sekian uraian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.